Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berpikir tentang besok hari atau lusa atau tahun depan, itu kita justru akan menggerus pikiran kita sendiri, karena dengan demikian kita akan berpikir sesuatu yang tidak tepat. Karena sejauh kita berpikir, tentu kita tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Maksud dari apa yang saya sampaikan adalah, sebagai manusia itu tentu kita harus sakmadyo saja, sekedarnya saja. Kita beragama juga demikian. Beragama tidak perlu dengan ketegangan-ketegangan. Kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain yang kaitannya dengan hukum, itu juga jangan terlalu memberatkan. Sesuaikan dengan ranah pengetahuan, karena ada usul fikih. Usul fikih itu perlu dipelajari setiap orang untuk bisa menjadikan pedoman bagaimana hukum syariatnya, bagaimana ini sebaiknya. Kenapa kalau sholat itu harus berjamaah? Baiknya sholat berjamaah di mana? Itu kaitannya usul fikih. Jadi supaya orang mampu mengkondisikan sesuatu. Rahasianya sebenarnya adalah ringan saja. Mengapa sholat berjamaah itu yang terbaik? Tentu di masjid. Asumsinya adalah ketika kita sholat berjamaah di masjid, tentu modelnya hanya satu, tidak ada model-model lain. Berjamaah tentu dengan faktor-faktor yang sudah ditetapkan, yakni ada imam, ada makmum, minimal dikerjakan 2 orang atau lebih. Ketika hanya 1 orang, maka tidak bisa disebut dengan istilah berjamaah. Maka itulah yang perlu kita pahami bersama-sama, sehingga nilai kebersamaan, aturan-aturan yang memenuhi kaifiat ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan secara baik. Hal-hal yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita mengutamakan kemaslahatan. Jadi jangan sampai ketika kita memutuskan sesuatu, kita langsung menurut Allah begini, menurut Rasulullah begini, padahal pengetahuan kita belum apa-apa. Kita baca Quran saja tidak fasih, bahkan cenderung tidak bisa membaca. Panduan kita adalah hanya Quran terjemah. Itu pun terjemah dari satu kondisi tertentu, dan penafsirannya hanya penafsiran kita sendiri, dan itu sangat menyesatkan. Sehingga yang paling penting, marilah kita rajin-rajin belajar. Sebelum kita menfatwakan sesuatu, sebelum kita menyampaikan sesuatu, mari sesuatu itu kita pahami. Dan jangan sering-sering menggunakan kata Allah begini, kalau Allah begitu. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa andai kata kita marah, maka Allah juga marah. Kalau kita senang, maka Allah juga senang. Kalau kita tidak suka, maka Allah juga tidak suka. Maka hal yang seperti ini perlu kita jadikan pengertian-pengertian, bahwa sampaikanlah sesuatu dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang hikmah, tanpa harus mencederai satu dengan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf, dan selamat menjalankan ibadah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.